Hai, gue David, dan selamat datang di GGR Podcast. Halo semuanya, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain juga semua yang positif-positif aja. Gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua udah dengerin podcast gue dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau kalian misal baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan juga Spotify. Gue juga makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM atau komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya itu nggak itu-itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin, dari keluarga kalian, dan yang lain-lain. Bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate itu. Untuk podcast hari ini, episode 18. Bahasan kita adalah sahabatan cewek cowok. Sebelum lanjut ke tema kali ini, gue seneng banget. Karena gue bakalan nemenin waktu lu selama beberapa menit ke depan dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena lu udah ngulangin waktu buat dengerin orang kayak gue mau ngomong terus ngedumel gak jelas atau apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas tapi Anda tetap dengarkan. Terima kasih. Oke, jadi sesuai dengan yang udah gue bilang tadi, gue mau ngebahas tentang tema sahabatan cewek cowok yang menurut gue sendiri memang banyak banget kasus seperti ini di sekitar kita. Dan bisa jadi lu juga lagi ngalamin sekarang. Jadi menurut teman-teman semua, ketika ada orang yang berteman akrab, pokoknya deket banget. Tapi yang satu tuh cewek dan yang satunya cowok. Nah, apakah bisa muncul perasaan suka di antara keduanya? Kalau menurut gue sih bisa-bisa aja ya. Gak tau nih kalau misal dari teman-teman. Kali ini gue mau ngebahas menurut sudut pandang gue perihal sahabatan cewek dan cowok. Dimana gue mau kasih dua pilihan, yaitu lu bisa lakuin ketika lu ada di fase suka sama temen. Awalnya sih cuma temenan ya, cuma bedanya kita tuh suka ketemu. Kalau lagi sama dia, seneng aja gitu ngelakuin apa aja. Bercanda bareng, pergi jalan bareng, terus di saat bad mood ada dia. Kalau ketemu dia, rasanya tuh happy banget. Dan ketika ada masalah, dia selalu ada buat nemenin. Tapi statusnya tetap teman dan tetap sahabat. Terus dari sini mulai tumbuh deh perasaan kagum, mengagumi pola pikir, mengagumi rasa peduli dia sama kita. Nah dari sini mulai lama-lama ada perasaan tuh, rasa atau hasrat untuk memiliki. Dan udah ada nih kecil timbul rasa cinta. Perasaan lebih yang kadang kita sendiri gak ngerti apa-apa. Dan gak percaya apa bener sih gua sesuka itu sama dia. Soalnya kan dia teman gua. Tapi lama-kelamaan kok rasanya makin dalam. Tapi tetap pada pendirian. Jangan, dia kan sahabat gua. Padahal udah jelas, udah mulai jatuh cinta. Aduh. Anyway, yang harus lu tahu adalah ketika kita memutusin untuk bersahabat dengan seseorang yang lawan jenis, itu tandanya kita udah memutuskan buat gak akan jatuh cinta sama dia. Waduh. Tapi pada kenyataannya itu tidak mungkin. Ya gini loh, karena gue dan lu mungkin tahu bahwa jatuh cinta itu kondisi yang nggak diduga-duga. Lu nggak bakalan tahu kapan lu tuh bakal jatuh cinta sama dia. Kita mungkin memilih buat nggak mencintai dia, tapi ketika kondisi yang bikin kita jatuh cinta sama dia, kita bisa apa coba? Ya mau gimana? Lagian sih jatuh cinta datangnya tiba-tiba, nggak ngomong-ngomong, jadi nggak tahu deh. Aduh. Nah kalau misal terjadi kasus seperti ini, pilihan pertama yang bisa lu ambil dari situasi ini adalah kalau kita nggak mau ini terjadi, gua saranin sih untuk mending ngejauh deh. Beneran, ngejauh daripada rasa suka yang lu lagi alamin makin gede. Rasa ya? Iya rasa. Rasa kagum yang ada di dalam hati yang makin gak tertahan tentunya.
mulai deh muji-muji terus. Nah, daripada benih-benih cinta ini makin dalam dan dipupuk, terus tumbuh, makin gede dan makin berkembang karena masih suka bareng. Tapi bang, kenapa harus menjauh? Kan bisa tanpa menjauh. Gini loh, karena bener-bener gak enak ketika jatuh cinta sendiri dalam diam, itu berat loh. Dan kalau udah di situasi kayak gini, ya mungkin akhirnya jadi sahabat rasa pacar gitu kali ya. Cuman memang nggak diungkapin doang gitu. Sahabat sama pacar itu beda tipis sih. Kenapa gitu? Karena kalaupun beda, paling ya kalau pacar kan bisa dapat lebih, kayak hal-hal khusus misal. Contohnya perhatian lebih, bahasa kasih kayak physical touch atau gift. Selebihnya ya sama karena emang beda tipis. Pernah nggak sih kalian ngerasain di saat si sahabat ini punya pacar, sebagai sahabatnya tentu kita nggak masalah dong, kita support, kita ikut seneng dia punya pasangan. Tapi nggak jarang juga kalau emang ada kondisi di mana mereka ribut, contoh ada masalah, kita malah jadi ikut-ikutan nggak suka sama pasangannya. Pasti ada dong, nggak mungkin nggak, gue jamin. Atau malah penyebab masalahnya kita sendiri yang tanpa sadar ngabisin waktu sama pacar orang. Kan hayo lo, dengan dalih sahabat. Dan ya bebas dong, gua kan sahabat dia. Tapi nih, apa kalian gak mikir perasaan si pacarnya ngelihat punya sahabat lawan jenis? Emang gak cemburu? Ya pastilah, udah gila, pasti cemburu. Si pacar pasti bakal mikir, hebat banget ya dia, cuma temen, cuma sahabat katanya, tapi powernya kok segede itu, pengaruhnya terhadap pacarnya kok bisa sehebat itu. Mungkin si pacar mikir, gue yang pacarnya belum tentu kayak dia. Nah, yang perlu kita cermati adalah ketika kita mutusin buat punya sahabat lawan jenis, berarti kita udah siap buat ngasih tahu ke pacar atau pasangan kita tentang siapa dia. Kita harus siap-siap dengan adanya sebuah klarifikasi bahwa di antara kita dengan si sahabat ini nih, memang gak ada apa-apa. Memang gak ada something special selain hanya sebuah sahabat. Tapi apa iya orang bakalan langsung percaya dan terima semudah itu? Gua rasa sih enggak ya. Dan nantinya gimana lu tuh ngejelasin ke pasangan mereka kalau kalian juga itu cuma murni sahabatan? Kan ribet. Lagian sih nambahin kerjaan lagi. Aduh pusing. Emang enak. Tapi kadang kita nggak berani, kita takut gitu. Ya kita harus akui kita nggak berani buat ngelewatin batas itu. Nah yang selanjutnya adalah, ini kalau semisal dia nggak ada pasangan ya, jadi tuh lu mesti jalan terus, hajar terus. Kenapa? Ya pasti ada sisi lain di hati kalian yang bilang, kenapa gua nggak nyoba aja dulu ya? Pasti ada lah pikirannya kayak gitu-gitu, nggak mungkin nggak ada, ngaku aja lo. Dan kenapa harus dipendam perasaan ini? Kenapa nggak nyoba aja buat nyatain perasaan dan dijadiin pasangan? Ya, tapi bener sih, soalnya kan udah akrab, udah saling curhat, dan saling ngerti karakter masing-masing. Nah, berarti kalau semisal ngejalanin, harusnya gampang dong, nggak masalah, karena udah saling kenal, gitu. Cuma memang kadang kita nggak berani, kita takut. Ya, kita harus akui aja, kita nggak berani buat ngelewatin batasan itu, batasan yang sering disebut dengan sahabat tadi. Tapi kenapa nggak dicoba ya? Emang salah suka sama sahabat sendiri? Mungkin aja nih ya, kalau lu beruntung, dia bisa berpikir sama kayak lu dan punya perasaan yang sama pula. Cuma memang sama-sama nggak berani aja buat ngungkapin tanpa tahu perasaan masing-masing. Kenapa? Ya karena nggak diungkapin. Makanya lu ungkapin aja. Kan sederhana, sesimpel itu. Memang untuk kasus yang kita nggak bisa ngelawan perasaan, mungkin kita aja yang nggak berani ngelakuin, nggak berani ngelewatin batas penghalang, dan nggak mau ngerasa lebih dari sahabat. Padahal dalam hati mungkin pengen lebih dari itu. Kita tuh takut kehilangan dia aja. Kita takut rasanya nggak akan sama. Takut kalau nanti putus hubungan bakalan rusak. Takut dia ngejauh dan semuanya nggak akan sama lagi kayak pas dulu. Saran dari gua sih, lu tetap jalan terus. Lu ikutin apa kata hati lu. Nggak usah mikirin nanti bakalan gimana-gimana. Lu terjang aja batas penghalang yang dinamakan sahabat itu. Dan lu harus bisa jadi orang yang tepat buat dia dan jalanin aja sama dia. Tapi bang, kalau semisal hasilnya jelek, nggak sesuai sama ekspektasi kita gimana? Ya kan, seenggaknya lu udah berani ngungkapin.
udah berani nyoba, jadi udah ngilangin rasa penasaran buat jatuh cinta sama dia. Ya, memang itu semua ada resikonya. Ya, kita harus terima jika itu gagal. Yang penting kita udah keluar dari zona nyaman yang kalian berdua bikin. Kan lu cowok nih, masa gitu aja nggak bisa. Dan kalau lu berani, gua anggap itu keren sih. Lu tuh gentle. Mantep lah pokoknya. Padahal sebenarnya yang kayak tadi gue bilang sepele sih. Cuma sesimpel malu mengakui kalau lu berdua tuh saling suka. Tapi yang kampretnya adalah pasti abis ini ada perasaan canggung, rasa sungkan kalau semisal kita mau hubungin dia. Misal mau WA atau telepon. Terus sampai titik di mana kok malah jadi gini ya? Padahal gue pengennya kan tetap deket sama dia. Kok malah semuanya jadi nggak kayak dulu? Kenapa semuanya jadi gini? Dan otomatis status pun berubah jadi sahabat, jadi mantan. Apalagi kalau misal udah jadi terus putusnya nggak baik-baik. Ah, udah kelar deh. Kesimpulannya apa bang setelah lu ngomong alur gitu nggak jelas? Aduh, kampret. Ya pastinya adalah kesimpulannya. Ya gila, masa nggak ada kesimpulan? Paling nggak kan setelah gue bahas ini tema bisa ada isinya gitu biar relate di kalian. Nah, jadi apakah bisa punya sahabatan tapi lawan jenis? Gue bakal jawab bisa dong. Tapi dengan catatan, yang tadi udah gue bilang, rasa-rasanya yang udah mulai tumbuh itu, dan pengen punya perasaan lebih, dan kalian gak mau hubungan baik jadi rusak karena perasaan itu. Pilihan pertamanya adalah, kalian tuh ngejauh dulu, gak usah ketemu dulu. Atau malah, gak usah kontak dia. Supaya apa? Ya biar perasaan itu gak bisa dipupuk. Kalau nanti tumbuh, wah repot kan? Katanya pengen tetap sahabatan. Jadi pastiin dulu perasaan lu tuh hanya sekedar sahabatan atau pengen lebih, putusin dari awal. Jangan kebanyakan AIU nggak jelas. Kalau kalian mutusin untuk pengen punya perasaan lebih dan pengen memiliki, ya lu ambil yang saran gua yang kedua. Jadi lu sikat, lu hajar terus, pepet terus, jangan kecil kendor. Jadi usaha deh. Lu coba dulu urusan gagal nomor sekian. Kalau menurut gua nomor 17 deh, biar ada jarak itu panjang. Nah gitu deh buat kalian semua. Semoga bahasan ini bisa relate di kalian. Dan gue juga mau terima kasih karena kalian juga udah selalu dengerin podcast gue dari awal sampai dengan akhir. Semoga kalian gak bosan ya buat dengerin podcast gue ini. Dan kalau misal kalian pengen request atau pengen pembahasan apa dari sudut pandang yang pengen gue bahas menurut gue, lu bisa kontak gue di @ggr_podcast. Lu bisa request di situ. Sekian podcast dari gua. Terima kasih.